Membahas situs-situs bersejarah di Tulungagung seakan tak ada habisnya. Salah satu situs yang memiliki banyak kisah sejarah maupun mitos di baliknya adalah Candi Penampihan. Candi ini berdiri sejak era Mataram kuno pada tahun 820 Saka atau 898 Masehi. Candi Penampihan juga merupakan candi tertua di Kabupaten Tulungagung. Lalu, apa saja kisah di balik Candi Penampihan? Pada lorong zaman kali ini, hal tersebut akan dikupas satu persatu bersama Bapak Hendriman, juru pelihara Candi Penampihan. Perkenalkan, nama saya Hendriman, juru pelihara Candi Penampihan. Rumah saya tepatnya di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Mas. Saya bekerja di sini sudah 19 tahun. Mas. Untuk umur sampai saat ini sudah 53. Bang kula matur nggih, Candi Penampihan terletak tepatnya di sebelah tenggara Gunung Milis. Ya, di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Terus Candi Penampihan ini dibangun berbentuk berondak atau berteras, Mas. Jadi ada teras 1, 2, dan 3. Itu terus untuk menghadapnya, tepatnya ke timur barat, tepat ke barat gitu, Mas. Ya. Dan Candi Penampihan didirikan atau dibangun tahun 820 Saka atau 89 Masehi oleh Raja Balitung di peninggalan Mataram kuno gitu. Untuk di Tulungagung, Mas, untuk di Tulungagung kalau melihat angka tahunnya kelihatannya memang tertua. Masalahnya Candi Penampihan adalah candi peninggalan Mataram kuno, dan untuk selanjutnya kan masih digunakan oleh Kerajaan Kediri, Singosari sampai Majapahit gitu, Mas. Untuk Candi Penampihan ini tersendiri sekitar 4 periode, Mas. Yang pertama kan candi ini dibangun oleh Mataram kuno. Terus yang keduanya dilanjutkan oleh Kediri, Kerajaan Singosari, terus sampai Kerajaan Mataram gitu, sampai berakhir. Untuk penggambarannya, candi ini memang dibangun sebagai candi tempat untuk pemujaan atau sembahyang, Mas. Memang dibangun untuk itu. Ini kan dalam prasasti ini, Mas, maaf, ini dalam prasasti ini dituliskan bahwa di sini itu adalah sebuah mandala atau artinya tempat suci gitu. Jadi ini memang didirikan atau dibangun untuk peribadatan gitu. Ya betul Mas, memang untuk itu. Sampai sekarang pun ini masih tetap digunakan, Mas. Digunakan untuk orang-orang sembahyang lah. Itu masih tetap.
Yang untuk sekarang saat ini Mas, yang saat ini yang jelas hanya tinggal satu itu, yaitu Prasasti Tinulat. Untuk yang wah ada 7 lempeng tembaga itu sekarang ada di Museum Jakarta gitu, Museum Nasional. Mataram kuno berbahan batu andesit, dan untuk isiannya lah batu putih Mas, untuk isiannya. Tapi untuk bahan-bahan yang luar itu batu andesit. Mungkin ya Mas, mungkin karena ini Mas, ini sudah katakanlah seperti tanah berdikan. Di sini sudah berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri kan gitu Mas. Jadi mungkin itu ada hubungannya. Ini sudah berpemerintahan sendiri, terus akhirnya Tulungagung kan berpemerintahan juga gitu. Ini saling berhubungan. Untuk para pejabat atau orang-orang yang maksudnya itu peduli dengan peninggalan leluhur ini, ya masih ada Mas, masih ada yang mau peduli untuk melestarikan juga menjaga ini Mas. Menguri-nguri budayanya atau peninggalannya nenek moyang kita, masih ada. Kalau saya sudah generasi ketiga Mas. Untuk yang saya tahu loh maksud saya Mas, ya tahu dulu kakek, terus bapak, terus sekarang saya gitu. Gitu. Kalau untuk kunjungan Mas ya, untuk kunjungan wisatanya itu kebanyakan ke sini wisatanya wisata religi Mas memangnya. Karena berhubungan kan tempat ini atau candi ini kan memang candi untuk sembahyang katakanlah itu. Kalau hari tidak ada Mas, tidak ada yang ditentukan. Itu mungkin dari apa ya, rasa hatinya atau panggilan jiwanya untuk datang ke sini gitu. Sedikit cerita tentang cerita rakyat, sebenarnya cerita rakyat ya, terutama apa tahu cerita rakyat itu di sini dikenal dengan Nampian atau juga disebut dengan nama Candi Asmorobangun. Itu sebetulnya gini Mas, sebetulnya zaman dahulu kala ada seorang pembesar dari kerajaan itu Ponorogo, itu dari Wengker lah, dari Wengker itu mau melamar putri Kediri, ini yang bernama Dewi Kilisuci gitu. Dia menyuruh atau katakannya menyuruh kurirnya untuk melamar putri Dewi Kilisuci itu, sampai akhirnya sampai di kerajaan sana si kurir ini menyampaikan maksud daripada rajanya. Terus akhirnya Dewi Kilisuci pun menerima dan akhirnya memberi suatu jawaban. Jawabannya dia tidak bisa atau tidak mau dilamar oleh pembesar dari Wengker ini. Karena penolakannya itu akhirnya kurirnya ini kembali menemui sang raja. Dikatakanlah bahwa untuk lamarannya oleh Dewi Kilisuci itu ditolak itu, atau ditampik gitu. Terus akhirnya dia kembali di sini, di tepatnya di sini. Terus dia mendirikan sebuah bangunan. Bangunan itu diberi nama Candi Asmorobangun. Karena apa? Karena dalam pembangunannya itu dia dalam keadaan merasakan rasa cinta yang luar biasa kepada Kilisuci itu. Namun kan ditolak itu Mas. Itu kalau soal cerita rakyat atau penampian itu ceritanya begitu itu Mas. Mas, budayanya untuk kegiatan tahunan atau katakanlah agenda dari daerah sini Mas. Untuk masyarakat sini setiap
bulan Suro, tanggal 1 Suro itu mesti mengadakan kegiatan ritual bersama seluruh masyarakat desa sini. Terus itu apa maksud daripada kok mengadakan kegiatan itu? Itu adalah salah satu rasa puji syukur kita terhadap Sang Pencipta alam semesta yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sebetulnya itu, Mas. Dan juga ya selanjutnya untuk ikut serta dalam melanjutkan atau nguri-nguri peninggalan nenek moyang kita yang menjadi tradisinya. Setiap itu mesti mengadakan kegiatan semacam itu. Kalau di sini dikenal dengan nama Mas, itu namanya Grebeg Suro. Grebeg Suro, Buceng Robyong gitu. Itu dikenal dengan nama itu. Itu yang mengadakan seluruh masyarakat desa sini dan juga nanti para undangan dari kota lain gitu, Mas. Itu sudah menjadi agenda. Setiap tahun mesti ada itu. Tempatnya ya di sini ini untuk mengadakan upacara ritual itu. Setelah ini baru ke Patirtan gitu, Mas. Jadi itu sebetulnya kan tadi sampean bilang antara Patirtan sama candi kan itu, tapi satu kompleks setelah acara ritual di sini baru ke Patirtan gitu, Mas. Ya, gitu. Kalau mitosnya apa, Mas ya? Kalau yang saya loh, Mas, untuk ini kan ada semacam kolam ini, Mas. Bawah kan ada kolam kan. Kolam itu menurut mitos atau sejarah dalam penelitian belum yang jelas itu mitos mungkin, Mas. Itu memang kolam dua-duanya itu digunakan untuk merendam atau memandikan orang-orang atau pimpinan di sini gitu loh, Mas. Untuk mau beribadah itu dulu rendam di situ gitu loh, baru masuk ke sini terusnya gitu. Apa, Mas ya? Kalau mitosnya kok kurang Mas. Cuman kalau dulu, Mas, kalau dulu waktu ini arcanya masih penuh, Mas ya, masih penuh itu orang itu pantangannya banyak, Mas. Misalnya kalau datang ke sini terus kok bersiul, itu akan berakibat, Mas. Di situ apa namanya itu? Malangkrek lah, Mas. Malangkrek itu ya pantangannya. Itu tidak boleh sama sekali. Itu mesti terjadi sesuatu gitu, Mas. Itu memang mesti, Mas, itu dulu. Tapi saat ini kan arcanya kan sudah tidak ada. Jadi misalkan ada terus ini pegang-pegang matanya atau tuh ini langsung sampai di rumah ya, ini memang tidak kelihatan juga gitu. Memang terjadi, itu bukan mitos lagi, Mas. Memang begitu. Ya. Jadi itu selama ada arca di sini, Pak, ya? Iya. Itu memang luar biasa. Langsung terjadi lah. Langsung terjadi banyak. Misalkan kan di sini ada Makara, Mas ya. Itu mau mengencing ini, akhirnya sampai di rumah dia ya tidak bisa kencing gitu. Memang terjadi. Kalau saya maaf, Mas ya, kalau saya itu seakan-akan tidak loh, Mas. Maksudku ada sesuatu hal apapun itu tidak pernah saya Mas, memang ya ada, misalkan ada apa kan suara atau seperti bayangan gitu ada. Cuman saya kan memang tidak merasakan karena seperti sudah menjadi rumah lah. Di sini menjadi rumah kedua. Jadi tidak Mas, saya tidak terpengaruh dengan hal itu. Karena ya itu tadi saya sudah sayang, sudah mencintai ini peninggalan nenek moyang ini. Mas, maaf. Untuk itu kan termasuk hal-hal yang sakral, Mas ya, termasuknya kan hal sakral. Itu penampakannya bisa seperti harimau, ular besar, atau bahkan orang yang sangat luar biasa. Itu, Mas, orang yang gedenya luar biasa itu penampakannya memang seperti itu. Ular ya ular sangat besar, Mas. Harimau ya begitu. Itu di sini itu semacam itu.
Ya, termasuk ya memang di sini Mas itu tapi penampakannya kan ya enggak mestilah gitu Mas, enggak tentu waktunya. Ya kalau ini dulunya Mas, dulunya itu semacam turun-temurun ya. Tapi saat sekarang ini ada persyaratannya Mas untuk menjadi juru pelihara. Kalau saya masih ada turunannya Mas. Tapi kalau saat sekarang mempunyai apa ya syarat-syarat atau ketentuan untuk ke kantornya gitu Mas. Gitu. Nah, kalau mengeklaim aku anaknya ini harus jadi enggak sekarang aturannya enggak bisa Mas. Gitu. Harus lewat kantor. Kalau kecuali kalau ini milik pribadi saya itu masih bisa Mas gitu. Ya sebetulnya kalau saya masih termasuk turun temurun Mas, dari kakek bapak terus saya itu masih ada apa ya turunannya gitu. Tuh. Kalau saya sendiri Mas, dari pribadi saya sangat berterima kasih yang luar biasa kepada nenek moyang yang telah mendirikan itu semacam bangunan seperti ini. Ya bisa dikenal, untuk pembelajaran, untuk sinau atau pendidikan. Saya sangat berterima kasih, merasa mempunyai apa ya kewajiban untuk selalu menjaga, merawat, melestarikan peninggalan nenek moyang ini. Karena apa? Karena ini apa ya mempunyai nilai yang luar biasa Mas. Kita bisa belajar semuanya dari sini. Apalagi di sini kan namanya saja ini penampian Mas. Jadi penampian itu artinya kan penerimaan. Jadi di sini bisa untuk menerima segala hal, utamanya yang berkaitan langsung dengan diri kita sendiri Mas. Saya pun gitu sangat terima kasih Mas, nenek moyang mau apa ya memberikan kepercayaan kepada saya. Itu bagi saya adalah suatu panggilan Mas. Nenek moyang mau menerima saya untuk menjaga dan merawat ini peninggalannya ini, itu Mas.